ternyata kan kemarin saya baru dapat data juga itu bahwasannya mereka juga punya uang reses. Uang reses yaitu 360, periode sebelumnya 360 juta per reses. Dan dalam 1 tahun itu reses itu bisa dilakukan maksimal 5 kali. Artinya satu orang 360 juta itu kalau bisa dalam 1 tahun 5 kali bisa dapat 1,5 sampai 1,2 sampai 1,5 miliar. Nah, terutama juga ada namanya Pundapil. Itu periode sebelumnya tuh 160 juta per periode. Periode ini 216 juta. Jadi dalam setahun tuh bisa 8 kali. Nah, kalau misalnya periode sebelumnya uang reses itu 360 juta, sekarang jadi 702 juta. Jadi hampir 100% nih naiknya Pak Jenderal. Ini yang mungkin yang menjadi salah satu yang menjadi kenapa orang-orang masyarakat itu marah. Bukan menjadi. Inilah kesenjangan sosial yang harus dipangkas. Ini kan sudah dilayak lagi lah kita ya. Jangan mentang-mentang jadi anggota dewan, terus kemudian mempunyai penghasilan yang berlebih ya, ada kesetaraan lah. Nah, kalau dikatakan ke dapil-dapil dan sebagainya itu ya sah dan lumrah dan manusiawi, kan membutuhkan mengoperasional juga. Tapi yang layak dan pantas. Jangan itu dibuat jadi ajang sekian. Sehingga kalau dihitung-hitung 1 bulannya berapa mereka dapat. Uang dapil, uang reses lah, uang ini, uang obat, uang tunjangan, tunjang sana, tunjang sini gitu kan. Akhirnya apa? Mereka menerima segepok daripada penghasilan yang kurang layak. Sementara rakyat di sana cari 10.000 ya susah. Kan gitu. Mengkais-kais dan mengenis. Ada lagi tukang asongan gitu. Dapat asongannya itu bisa 20.000 aja udah susah. Sementara mereka bermewah-mewah. Ya, saya rasa nanti aparat pemerintah akan melihat ini semua. Mudah-mudahan tunjangan-tunjangan yang bisa diminimize lah. Tapi kalau nggak ada tunjangan itu juga tidak layak juga, karena apa, mereka harus turun ke daerah. Tapi yang penting turun mereka membuahkan hasil. Jangan hanya sekedar turun tapi tidak turun, uang diambilin terus. Akhirnya enak-enak aja berdasi terus di sana kan gitu kan. Sementara kalau dipilih oleh rakyat untuk duduk mensejahterakan rakyat. Nah, apa yang media katakan tadi memang sangat miris saya dengarnya. Saya sudah baca semua itu ya. Ada, maka saya bilang saya tunjang sana, tunjang sini, tunjang situ. Semua tertunjang-tunjang kan gitu, akhirnya terimanya miliar gitu kan. Nah, sementara yang di bawah sana menderita setengah mati. Nah, mari buka mata hati, merupakan evaluasi bagi penyelenggara negara. Apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden itu perlu menjadi perhatian dan dicermati. Ingat, amanah yang di pundakmu itu bukan untuk menggelembungkan kekayaanmu, ya, tapi untuk mensejahterakan rakyat. Itu kira-kira ya. Lalu gimana tentang tuntutan rakyat 17+8 ini Pak Jenderal melihatnya? Saya rasa tuntutan itu sesuai dengan kelayakan ya. Ada tuntutan-tuntutan itu juga yang kurang pas ya gitu ya. Tapi yang pas itu ya, yang layak itu ya layak gitu loh. Jadi tinggal dieliminir, tinggal diminimize, tinggal dianalisis yang selayaknya ya, yang perlu mendapatkan perhatian daripada para penyelenggara negara. Inti kulminasi yang saya sampaikan, keberadaanmu adalah mensejahterakan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat. Itu cukup dalam bahasa saya itu. Jangan kau menari-nari di atas penderitaan rakyat. Itu dalam loh itu ya. Kau bersenang-senang, rakyat menderita. Ini nggak adil juga. Kita sama-sama memiliki Indonesia ini. Sama-sama kita merasakan hasil dari Indonesia ini. Jangan buat kesenjangan sosial yang sangat jauh ketimpangan tuh. Perhatikanlah bahwa masih banyak ratusan juta Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan. Ini yang perlu mendapatkan perhatian daripada pemerintah. Biar betul-betul ada yang dirasakan oleh rakyat, memang ada negara Republik Indonesia. Jangan dia hidup seperti negara awang-awang yang nggak punya apa-apa. Tidak ada perhatian daripada pemerintah. Kira-kira begitu ya. Pak Jenderal, ini kan mungkin salah satu dari tuntutan rakyat itu juga mendesak DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset yang masih juga ini sudah
dari zaman Bapak SBY sehingga Pak Jokowi 2 periode sudah, dan sampai sekarang juga di tahun 2025 DPR tidak memasukkan untuk membahas RUU perampasan rakyat itu di Prolegnas gitu. Jadi gini ya, saya luruskan dulu masalah ya, supaya masyarakat atau rakyat tuh jangan menggebiah-uyah tentang masalah perampasan aset ya. Nanti dikit-dikit perampasan aset nanti kan gitu. Yang dikatakan perampasan aset itu adalah aset yang dihasilkan dari buah kejahatan, tindak pidana korupsi, narkoba, dan lain sebagainya. Kalau memang itu terjadi karena tidak sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan apa yang dipangku, kemudian menggelembungkan kehidupannya dengan melakukan tindak kejahatan, itu pantas dimiskinkan. Berarti hidupnya selama ini hanya berpikir bagaimana mumpung saya bisa, saya korupsi aja. Yang harusnya buat rakyat sekian, saya makan itu disita. Dan saya setuju perampasan aset itu cuma difokuskan kepada para pelaku-pelaku perilaku yang melakukan tindak kejahatan. Kejahatan apa? Khususnya kejahatan yang merugikan negara, memakan uang negara, memanfaatkan jabatan dan pangkatnya untuk kepentingan pribadi, tapi menghancurkan negara. Saya setuju disita itu. Nah, makanya nanti di dalam undang-undang perampasan aset itu ada kriteria-kriterianya. Tapi saya setuju. Makanya saya bilang objeknya dulu, objeknya apa? Objeknya adalah para pelaku-pelaku kejahatan yang merusak negara, yang memakan uang negara dengan tidak halal, dengan tidak resmi, miskinkan saja. Gitu kira-kira ya. Tapi kan DPR masih juga belum. Ya makanya kita getuk dengan seperti kayak gini supaya betul-betul segera dibahas itu. Dibahas tuh undang-undang, jangan nanti kalau tandanya kok nggak bahas-bahas berarti orang akan berpikir, berarti kok takut hartamu dirampas karena kok sering ngerampok. Kan gitu. Ya kalau memang betul-betul kita real ya munculkan aja undang-undang perampasan aset itu. Makanya saya katakan kriteria-kriteria tadi bahwa yang dirampas itu adalah uang dari hasil kejahatan yang merugikan negara, rampas. Memang itu bukan hakmu tapi kau ambil, ya rampas lagi. Bila penting miskinkan. Gitu kira-kira ya. Terus kalau seandainya nih ini kan tidak juga disahkan oleh DPR RUU perampasan aset ini dalam tahun ini juga, kalau jika tidak disahkan apa yang akan terjadi? Oh saya nggak bilang apa yang terjadi, kamu ngajak berantem lagi apa? Saya nggak boleh mengotorasi kok apa yang terjadi, demo lagi gitu maksudnya. Itu waktu bikin perkara baru gitu loh. Yang penting sekarang bagi saya segera diselenggarakan bentuk panitia, bentuk orang-orang yang akan mempersiapkan, akan mengesahkan undang-undang perampasan aset itu sesegera mungkin. Apa yang dikatakan oleh Pak Presiden segeralah dilaksanakan ya. Saya juga nggak mau nanti kalau saya terjadi lagi akan terjadi gitu. Saya nggak mau juga mengarahkan kayak gitu. Karena saya tidak mau akibat kerusuhan, akibat demonstrasi tidak pernah ada yang baik. Pasti hancur fasilitas negara. Kerugian semakin besar. Ingat, DKI Jakarta saja sudah kerugian 55 miliar hasil kerusakan daripada fasilitas umum. Kalau 55 miliar ini diserahkan kepada rakyat miskin kan sudah bermanfaat, tidak sia-sia. Jadi jangan kita berharap sudah ada demonstrasi lagi. Tapi pemerintah juga harus jeli, DPR juga harus jeli, segera hal-hal yang akan mengundang kerawanan segera diselesaikan. Itu kira-kira ya. Satu pertanyaan terakhir. Ya, apa lagi tuh? Dan ini Pak Jenderal kan Bu Puan Maharani sempat mengatakan bahwasannya RUU perampasan aset akan dibahas setelah RUU KUHP selesai. Nah, begini ya. Apa yang mana sih yang lebih diprioritaskan? Karena ini udah berlarut-larut kan RUU perampasan aset. Begini, saya menjawabnya gampang aja. Yang lebih tahu itu anggota DPR. Kan kalian nggak tahu apa yang dikerjakan anggota DPR, mana merancang undang-undang, mana yang didahulukan, mana skala prioritas. Jadi jangan menurut hemat kita juga.
Karena mereka juga punya kerjaan yang banyak juga, bukan hanya itu aja. Nah, saya luruskan masalah, saya bukan bela DPR, bukan. Tapi umpamanya ada undang-undang perampasan aset, ada undang-undang yang lain, ada KUHP, ada KUHAP, kan gitu, yang harus segera ditelurkan untuk mengikuti pengesahan KUHP yang sudah berlaku, nanti Januari sudah berlaku. Harus diimbangi dengan KUHAP ini. Nah, sehingga bersinergi antara KUHAP dan KUHP. Ya, syukur-syukur undang-undang itu bisa dikejar, kemudian masuk lagi undang-undang yang lain termasuk undang-undang perampasan daripada aset. Kalau dikatakan seperti kata Bu Puan, ya Bu Puan kan sudah bisa mengeliminir itu. Saya nggak mau menjustis karena emang lo yang ngerjain, kami yang ngerjain ini, lo kan enak aja ngomong, tapi kami yang susah aja berpikir. Itu jadi saya juga realistis gitu loh. Yang penting kita suarakan, kita himbau supaya segala undang-undang yang menyangkut keberadaan bangsa Indonesia ini segera diselesaikan. Kan enak jawabannya gitu kan, tapi saya nggak bisa mengatakan harus ini dulu, harus ini. Emang gua anggota DPR, ya, oke? Oke.